dibawakan oleh Iwan Fals, Umar Bakri, yang biasa pakai sepeda Kumba. Itu zaman dahulu ya. Sekarang sepeda tidak lagi bukan merupakan sepeda kumbang lagi, tapi begitu berharganya, sampai harganya sekian juta, sehingga saya belum mampu membelinya. Ini jelasnya kira-kira ya akan disampaikan oleh Bapak Adisti nanti. Monggo. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Ilyas Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Guru hebat dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk hadir pada video conference kali ini. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sekitar dunia sepeda yang mungkin Bapak Ibu juga sudah paham betul, dan maksud dan tujuan saya untuk men-sharing tentang sepeda ini bukan menggurui, tapi hanya sharing saja, berbagi pengalaman, karena terus terang saya sendiri juga bersepeda belum lama, paling sekitar 5 bulanan. Saya membeli sepeda itu sekitar bulan Oktober 2019. Jadi kalau dihitung paling baru 5 bulanan menggeluti olahraga sepeda ini. Adapun maksud dan tujuan saya mempresentasikan dunia sepeda ini agar supaya berbagi pengalaman ketika kita membeli sepeda, kemudian tidak ada rasa menyesal ataupun kepikiran untuk menjual lagi karena gara-gara salah memilih sepeda. Nah, untuk itu supaya kita tidak salah sehingga menyesal kemudian ingin menjual kembali sepedanya karena salah membeli. Nah, ini mungkin beberapa panduan atau mungkin pengetahuan lah supaya Bapak Ibu ketika membeli sepeda tidak salah lagi. Baik, akan saya mulai saja untuk mempresentasikan materi tentang sepeda ini. Nah, ini materi yang akan saya angkat pada hari ini adalah mengenai atau mengenal tentang sepeda. Untuk mengenal tentang sepeda, ini saya bagi beberapa bagian, yaitu yang pertama jenis sepeda, kemudian bahan sepeda, kemudian part sepeda, kemudian serba-serbi. Baik, sebelum Bapak Ibu membeli sepeda, terlebih dahulu kita harus tahu jenis sepeda. Kita klik coba beberapa jenis sepeda. Nah, perkembangan sepeda yang awalnya hanya sebagai alat transportasi, tapi dalam perkembangannya tidak hanya sebagai alat transportasi, tapi juga sebagai alat olahraga, alat hobi, juga sebagai alat untuk menunjukkan status sosial, kadang-kadang seperti itu. Baik, jenis-jenis sepeda itu yang pertama ada yang bernama road bike atau sepeda balap. Sepeda balap ini tampilannya ini. Sepeda balap ini ada bermacam-macam. Ada road bike standar. Ini road bike standar, bentuknya seperti ini. Bisa Bapak Ibu lihat. Mungkin kalau yang sering kita lihat, yang setangnya melengkung, ini namanya drop bar. Handlebarnya berbentuk drop bar. Ini sudah dipastikan ini adalah sepeda untuk balap. Nah, ini road bike standar atau sepeda balap standar. Kemudian ada juga road bike flat bar.
Nah, ini betul. road bike flat bar ini yang membedakan dengan road bike standar adalah stangnya ya atau handlebarnya. Jadi bahasa persepedahannya namanya handlebar atau bahasa kita sering kenal dengan nama stang atau steer lah. Ya, stang atau steer. Nah, ini road bike flat bar. Kemudian ada juga jenis road bike untuk time trial atau triathlon. Nah, ini road bike time trial atau triathlon ini khusus memang untuk olahraga, untuk kompetisi. Nah, ini yang membedakan adalah stangnya ini. Stangnya betul-betul membungkuk karena memang yang dicari adalah kecepatan sehingga perlu aerodinamis. Yang dibutuhkan adalah aerodinamisnya sehingga posisi pembalap itu betul-betul membungkuk. Nah, ini untuk membungkuk. Ini adalah road bike time trial dan ini biasanya dipakai oleh para atlet. Kalau kita sebagai orang kebanyakan umum kebanyakan seperti kita ini jarang dipakai. Kemudian jenis road bike yang berikutnya adalah road bike track. Nah, ini road bike track. Ini road bike track ini adalah road bike yang dipakai pada velodrome. Jadi tracknya khusus velodrome. Jadi tidak bisa sembarangan. Bedanya dengan road bike yang lain adalah gigi belakangnya itu hanya single chain ya, single. Jadi hanya satu. Jadi tidak ada perpindahan gigi. Depan belakang itu giginya cuma satu. Berbeda dengan road bike yang lain, kalau RB track itu hanya satu sehingga si pembalap tidak direpotkan dengan oper-oper gigi, tidak pindah-pindah gigi. Nah, ini biasanya dipakai untuk pembalap yang ada di track khusus yang disebut dengan velodrome. Ini road bike track. Kemudian ada lagi road bike cyclocross atau gravel. Nah, ini road bike cross atau gravel ini adalah sebetulnya road bike standar. Cuman kalau road bike standar itu kan dipakai untuk jalanan mulus, untuk jalanan aspal, untuk jalanan rata. Sedangkan kalau cyclocross atau gravel ini adalah road bike yang ingin balapan di trek yang sedikit berbatu atau berkerikil. Jadi ingin balapan tapi di trek yang selain trek trek aspal juga trek yang berkerikil, sehingga bisa kita lihat bannya juga itu agak ada teksturnya. Kalau road bike standar itu umumnya adalah bannya itu rata, licin, jadi betul-betul slick gitu, betul-betul tidak ada kembangan, tidak ada kembangnya gitu. Apa istilah kalau di daerah Bapak Ibu silahkan, pokoknya tidak ada kembangnya, jadi halus ya. Tapi kalau gravel itu rodanya agak mempunyai kembangan. Nah, itu jenis road bike, sepeda balap. Jadi kalau kita ingin bersepeda kemudian yang diinginkan adalah kecepatan, ingin untuk balapan, itu membeli sepeda road bike ya, sepeda road bike. Jadi road bike yang umumnya yang kita pakai ya bisa standar atau bisa gravel atau cyclocross atau flat bar. Kalau time trial dan track itu biasanya untuk para atlet. Nah, itu jenis road bike. Kemudian yang berikutnya adalah mountain bike. Nah, kalau dilihat dari mountain artinya gunung, jadi sepeda gunung. Nah, ini yang sekarang lagi booming adalah sepeda MTB. Sepeda MTB. Nah, sepeda MTB ini ada macam-macamnya.
Kalau kita lihat dari segi frame, dari segi rangkanya, sepeda MTB ini ada dibagi dua. Untuk masyarakat sama 10 Ada sepeda MTB hard trail. Nah, ini penampakannya sepeda hard trail. Sepeda hard trail ini dilihat dari frame-nya. Ini adalah yang belakangnya frame-nya rigid atau kaku, tidak ada suspensinya. Jadi suspensi hanya ada pada bagian depan. Suspensinya hanya ada pada bagian depan. Itu namanya sepeda hard trail. Kemudian ada lagi full suspension. Full suspension ini adalah sepeda MTB yang full suspensi, depan belakang ada suspensinya. Penampakannya seperti ini. Nah, ini tentunya peruntukannya nanti berbeda juga ya. Jadi ini dilihat dari frame, dilihat dari rangka sepeda. Jadi kalau yang pertama ada hard trail itu suspensinya hanya suspensi depan. Kalau full suspension ini suspensi depan belakang ada suspensinya. Itu dilihat dari segi frame. Kemudian dilihat dari jalur yang dilalui. Nah, jalur-jalur MTB ini ada MTB cross country atau XC. Nah, seperti ini. Kalau MTB cross country ini ditujukan untuk menjelajahi medan pada gunung dibekali dengan frame hard trail walaupun ada yang full sus juga. Oleh karena itu, XC hanya diperuntukkan untuk trek off-road ringan. Jadi jangan dipaksa untuk melibas yang ekstrim. Jika dipaksakan, hal ini dapat membahayakan karena frame dapat patah yang tentunya sangat berbahaya bagi pengendaranya. Nah, ini MTB XC ya, yang umum dipakai. Kemudian ada MTB Trail. Nah, ini MTB Trail itu umumnya adalah MTB yang full suspension. Nah, ini biasanya untuk trail, untuk jalur-jalur yang ada drop-dropnya begitu, ada loncat-loncat lah seperti itu. Kemudian ada MTB All Mountain, semua gunung. Nah, ini All Mountain. Ya, jadi semua gunung biar dapat melibas berbagai trek pegunungan, mulai dari tanjakan hingga turunan. Off-road dapat dilibas dengan sepeda ini. Nah, ini MTB All Mountain. Nah, ini travelnya yang membedakan adalah tinggi travel. Tinggi travel itu tinggi fork bagian depan. Fork bagian depan antara 140 sampai 160 mm. Itu travelnya, jarak travelnya. Sehingga ketika ada drop-drop, ada loncat-loncat, itu tidak tidak kanggak gitu, tidak bahasa kanggak. Ya, itu. Kemudian ada MTB Enduro. Nah, ini MTB Enduro. MTB Enduro itu lebih mengedepankan kenyamanan. Ya, jadi untuk off-road menengah ya, jadi lebih kepada kenyamanan. Dapat dikatakan sepeda jenis ini merupakan versi ringan dari sepeda downhill atau sepeda turun gunung ya, karena lebih ringan. Sepeda ini juga lebih gesit, namun demikian kemampuan dropnya terjun dari ketinggian atau jumping di bawah sepeda downhill ya. Nah, ini travelnya, jarak travel suspensi depannya 150 sampai 160 mm. Kemudian MTB Downhill. Nah, ini MTB Downhill. Nah, ini MTB Downhill ini adalah yang memang khusus untuk turun gunung. Jadi sepeda yang khusus digunakan untuk turunan sehingga betul-betul kuat, mumpuni. Nah, yang membedakan adalah fork atau garpu depannya itu sampai ke ujung setir, sampai ke setir. Panjang travelnya juga itu sampai 180 mm sampai 200 mm. Jadi memang khusus untuk sepeda downhill. Jadi kalau untuk nanjak itu nggak enak sekali, sangat tidak enak. Jadi enaknya dipakai untuk turun gunung. Jadi ini MTB downhill. Ini MTB downhill. Nah, itu jenis-jenis MTB ya. Jadi kalau dilihat dari segi frame ada hardhead, ada full suspension. Kalau dilihat dari jalur yang dilalui ada MTB
cross country, ada MTB trail, ada MTB all mountain, ada MTB enduro, ada MTB downhill. Nah, kemudian jenis sepeda yang lain adalah yang sekarang lagi booming juga adalah sepeda lipat atau folding bike. Ya, Sally disebut sepeda Sally, sepeda lipat. Nah, ini sepeda lipat penampakannya jadi sepeda yang bisa dilipat. Ya. Nah, ini bisa menjadikan alternatif bagi yang ingin bersepeda, kemudian bisa dibawa kemanapun dengan motor, dengan mobil, itu bisa pilihannya pada sepeda lipat. Kemudian sepeda berikutnya adalah city bike. Nah, ini sepeda city bike, sepeda yang ada keranjangnya lah. Biasanya untuk ibu-ibu yang untuk pergi ke pasar, ke warung, ini namanya city bike. Itu city bike. Kemudian berikutnya adalah BMX. BMX ini adalah sepeda untuk track khusus atau untuk freestyle, untuk anak-anak muda yang ingin freestyle untuk dan lain sebagainya, itu biasanya BMX, atau untuk anak-anak juga pakai BMX. Kemudian yang berikutnya adalah sepeda listrik. Nah, sekarang bersepeda tidak lagi perlu capek-capek, bisa dengan menggunakan sepeda listrik. Kemudian berikutnya adalah sepeda fiksi. Nah, ini sepeda fiksi. Kenapa disebut sepeda fiksi? Adalah karena rasio gearnya ini hanya single. Jadi depan belakang ini gearnya hanya satu. Kemudian biasanya sistem pengeremannya adalah sistem pengereman door trap gitu. Jadi kalau misalkan kayuhan diputar ke belakang, itu akan mengerem. Jadi tampilannya lebih simpel, kemudian lebih menarik. Nah, ini beberapa tahun belakang sepeda fiksi ini cukup booming. Baik, itulah jenis-jenis sepeda. Nah, kemudian bahan sepeda. Nah, ini bahan sepeda. Ini ada 5 bahan sepeda, ya. Yang pertama high tension steel atau besi. Nah, ini high tension steel, kepanjang dari high tension steel. Frame ini berbahan dasar baja dan umum digunakan pada sepeda kelas low end, kelas menengah sampai dengan sepeda sport amatir. Nah, ciri fisiknya memiliki warna, ya, kelebihan dan kekurangannya murah, ya, kelebihannya. Kemudian durable, kuat dan tahan banting. Lebih mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan, bengkok atau penyok. Kekurangannya sangat rentan terhadap korosi atau karat. Bobotnya lebih berat daripada bobot frame lainnya. Ya, dari umumnya terbuat dari besi. Kemudian bahan berikutnya adalah aluminium alloy. Ya, ini sorry. Alloy. Ini kelebihannya adalah ringan, ya, kemudian sangat tahan terhadap korosi, harganya cukup terjangkau dan bervariasi tergantung jenis alloy dan kualitas frame. Kekurangannya, kualitas dan kekuatan frame dapat menurun seiring waktu. Kemudian lebih rentan rusak jika terkena benturan keras, misalnya saat terjatuh dari lompatan tinggi. Kemudian kekurangannya sulit untuk diperbaiki, terutama jika bengkok atau penyok. Nah, ini. Kemudian bahan berikutnya adalah chromoly. Chromoly ini adalah perpaduan antara krom dan alloy. Jadi maksudnya lebih ringan dari besi, dari baja, dan lebih kuat dari alloy. Ini chromoly. Kelebihannya sangat durable, artinya sangat awet, kemudian tahan lama, kaku namun fleksi, termasuk murah. Nah, kekurangannya tetap rentan terhadap korosi, kemudian agak sedikit berat. Hanya sedikit lebih ringan dari baja. Kemudian karbon. Nah, ini karbon. Bahan karbon bentuk frame-nya umumnya didesain unik, keren, dan eksotis karena materialnya mudah dibentuk. Jadi tidak ada pengelasan, yang ada hanya cetak, pakainya cetak. Kemudian tidak akan berkarat.
Bisa menentukan sendiri jenis frame karbon yang cocok untuk masing-masing biker, berat, ringan, kaku atau lentur, kemudian sangat ringan. Kekurangannya adalah mahal, tidak tahan panas, mudah rusak, karena material karbon tidak tahan banting. Jika patah akan sulit untuk diperbaiki. Jadi kalau sudah patah ya sudah, berarti nggak bisa diperbaiki lagi. Itu karbon. Kemudian titanium. Nah ini titanium, ini kelebihannya ringan, kuat, frame tidak akan tergerus oleh waktu, tahan lama, tidak akan berkarat, bahkan tanpa dilapisi cat sekalipun. Kekurangannya mahal, walaupun kaku tetap tidak sekaku high ten steel. Jika rusak akan sulit untuk diperbaiki. Nah itu bahannya. Jadi sebelum Bapak Ibu membeli sepeda, tentukan atau kita pengen bahannya pakai apa, rangkanya tuh, apakah pakai besi, pakai aluminium, pakai kromoli, atau karbon, atau titanium. Nah ini kesimpulannya nih, barangkali sebagai bahannya, urutan bahan material frame rangka sepeda yang paling ringan ke paling berat adalah dari mulai karbon, titanium, kromoli, aluminium, dan high ten steel. Itu urutan berdasarkan dari ringan ke berat. Kemudian kalau paling mahal ke yang paling murah adalah yang pertama, paling mahal adalah titanium, karbon, kromoli, aluminium, kemudian high ten steel. Kemudian urutan frame paling kuat ke frame yang paling ringkih adalah titanium, kromoli, high ten, aluminium, dan karbon. Nah, ini jadi kesimpulannya seperti ini. Jadi kalau kita ingin sepeda yang ringan, ya kita harus memilih frame karbon. Itu paling ringan. Kalau ingin paling murah, ya berarti pilih yang high ten steel. Kalau ingin yang paling kuat, ya frame-nya titanium. Ini paling kuat. Nah itu kesimpulan dari frame. Oke, berikutnya adalah part. Nah ini bagian-bagian sepeda, part sepeda. Nah ini part-part sepeda nih. Part sepeda itu banyak sekali. Yang pertama handlebar. Handlebar ini adalah stang. Nah ini macam-macam handlebar. Nah ini macam-macam handlebar. Ada drop bar, ada bullhorn. Ini sepeda kumbang, sepeda zaman dulu. Race bar. Ini agak melengkung. Nah, handlebar. Kemudian ada shifter. Shifter ini pemindah gigi. Ini namanya shifter. Nah ini sepeda gunung. Kalau ini sepeda balap, bentuk shifternya seperti ini umumnya. Dan masih banyak shifter bentuk-bentuk yang lain tidak saya tampilkan. Tapi yang umum beredar di pasaran sekarang adalah seperti ini. Yang umum beredar di pasaran seperti ini. Kemudian brake lever atau handle rem. Nah ini handle rem. Ini handle rem, bentuknya seperti ini. Kemudian ada fork atau garpu. Nah ini garpu. Ini ada garpu rigid atau kaku, ada garpu bersuspensi atau fork bersuspensi. Nah ini kalau yang sebelah kiri ini, yang fork bersuspensi ini adalah fork khusus untuk downhill. Nah ini apa namanya, forknya sangat panjang karena memang untuk kegiatan drop seperti itu, terjun seperti itu, sehingga membutuhkan fork yang kuat dan tinggi. Nah ini fork biasa yang umum dipakai oleh MTB ya. Kemudian rim atau velg. Nah ini rim velg. Nah rim velg juga seperti frame, bahan-bahannya ada karbon, ada alloy, ada apa namanya, high ten steel dan lain sebagainya. Sama velg rims, namanya rims. Kemudian ada lagi rotor. Nah ini rotor atau cakram. Kalau seandainya sepeda itu menggunakan remnya rem cakram. Kemudian ada lagi namanya hub. Hub ini adalah
penggerak, ya, penggerak roda, di mana hub ini menentukan loncer tidaknya sebuah roda. Roda akan ditentukan loncer tidaknya itu pada hubnya. Jadi semakin bagus kualitas hub, maka semakin loncer sepedanya. Sehingga kayuhannya juga terasa ringan. Ini ditentukan oleh hub. Kemudian ada brake caliper. Nah, ini brake caliper atau rem. Ini model rim brake, rim atau rem pelek. Ini model cakram, itu ada yang hidrolik dengan menggunakan minyak, ada juga dengan menggunakan mekanik dengan kabel. Nah, ini model handbrake. Ini model-model rem yang ada di sepeda, dan model-model yang lainnya mungkin masih banyak, tidak saya tampilkan. Ini hanya yang umum di pasaran saja yang saya tampilkan. Kalau bentuk model-model rem yang lainnya ada seperti model rem torpedo, model rem doll trap, dan lain sebagainya. Masih banyak model-model rem yang lain. Kemudian banyak sekali di sini ada bottom bracket. Nah, ini bottom bracket. Bottom bracket itu adalah penghubung kayuhan antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini bottom bracket, disebut BB, bukan bau badan ya, berarti bottom bracket. Ada yang berbentuk taper, nah seperti ini. Ada yang berbentuk Holotech 2. Nah, ini teknologi sekarang menggunakan MTB banyak menggunakan BB Holotech 2. Ini karena dirasa kayuhannya lebih ringan, lebih enteng, kemudian juga menggunakan bearing, ya, bearing yang cukup besar sehingga cukup loncer untuk kayu. Kemudian yang berikutnya adalah crank. Nah, ini crank atau chain ring. Nah, ini kayuhan. Ini ada single chain ring. Nah, ini single chain ring ini adalah crank yang hanya punya satu gigi, hanya satu gigi. Kemudian ada juga double chain ring. Kemudian ada yang triple chain ring. Nah, ini sesuai kebutuhan saja. Nah, ini chain ring. Kemudian yang berikutnya adalah FD. FD itu singkatan dari front derailleur. Front derailleur adalah pemindah gigi depan. Pemindah gigi depan ini disebut FD. Kemudian ini rantai. Kemudian ada juga RD. RD singkatan dari rear derailleur, RD. Nah, ini pemindah gigi belakang. Ini namanya RD. Kemudian berikutnya adalah sprocket atau kaset. Nah, ini sprocket kaset ulir. Nah, ini jumlah gigi yang dipakai ya. Ini ada gigi 11, gigi terkecil. Artinya ada 11 gigi. Kemudian naik setingkat ada 13 gigi, naik setingkat lagi 15 gigi sampai yang paling ujung adalah 40. Dan ini kebutuhannya kalau semakin tinggi jumlah gigi atau semakin banyak jumlah gigi, maka akan semakin ringan kayuhannya. Dan biasanya digunakan untuk menanjak. Nah, kalau untuk menanjak, maka gigi yang dipakai adalah gigi yang paling atas. Tapi kalau untuk balap, itu biasanya digunakan gigi yang paling bawah. Nah, itu sprocket. Kemudian ban. Nah, ini ban. Ini motifnya macam-macam. Ada motif slick, ada semi slick, ada inverted, ada knobby. Nah, ini model-model ban. Nah, ini model ban. Kemudian suspensi belakang atau rear suspension. Nah, ini rear suspensi. Ini biasanya sepeda yang model full suspension. Full suspension itu dibekali dengan rear suspension. Pasti ada suspensi belakang. Kemudian berikutnya adalah seat post. Seat post adalah batangan besi tempat duduk sadel. Namanya seat post. Nah, seat post ini ada dua macam. Ada seat post bersuspensi yang ada suspensinya. Ada seat post yang rigid, yang kaku. Nah, ini seat post yang kaku ini seperti ini.
Jadi tidak ada suspensinya. Kalau seat post bersuspensi ini biasanya diperuntukkan untuk sepeda-sepeda MTB downhill, ya, downhill. Jadi biar ketika drop, ketika terjun, maka pantat tidak akan terasa sakit, tidak terasa sakit. Ini karena seat postnya ada suspensinya. Jadi selain di frame-nya ada suspensi, seat postnya juga bersuspensi sehingga menambah kenyamanan ketika melakukan downhill. Kemudian berikutnya adalah saddle. Nah, ini saddle, jenis-jenis saddle mungkin sudah Bapak Ibu lihat lah saddle. Kemudian yang berikutnya adalah frame. Nah, ini frame. Nah, ini frame. Frame ini ada 3 komponen penting. Ya, yang pertama ada top tube, ada head tube, dan down tube. Ada seat tube. Nah, ini ada bagian-bagian dari frame. Ada top tube, ada down tube, head tube, seat tube, dan lain sebagainya. Itu frame. Kemudian stem. Nah, ini stem adalah penghubung frame dengan steer. Frame dengan steer itu harus ada penghubungnya yang dinamakan dengan stem. Tempat dudukan steer dengan frame. Nah, itulah part sepeda atau bagian-bagian dari sepeda yang bisa kita kenali. Ya, ini namanya bagian-bagian sepeda yang begitu banyak yang bisa kita pahami. Kemudian serba-serbi. Nah, ini serba-serbi bersepeda. Nah, ketika membeli sepeda itu ada istilah group set. Apa itu group set? Group set itu disebut drivetrain atau dapur pacunya sepeda. Sepeda enak tidaknya digoes itu tergantung group setnya. Apa sih yang termasuk kategori group set? Yang termasuk kategori group set adalah yang pertama crank atau chain ring, tempat alat untuk mengayuh. Kemudian bottom bracket. Kemudian yang ketiga adalah front derailleur FD. Kemudian RD, rear derailleur, kemudian sprocket, kemudian rantai. Nah, itulah yang termasuk ke dalam group set. Nah, atau kalau dalam mobil sih dapur pacunya lah, dapur mesinnya. Jadi kalau mesinnya bagus ya enak gitu. Nah, begitu juga sepeda. Nah, group setnya ini yang kita kenal di dunia itu ada 3 macam merek. Yang pertama ada Shimano, ada SRAM, ada LTW. Ya, LTW. Yang pertama Shimano. Nah, ini Shimano. Ini dilihat dari namanya Shimano berarti pasti dari Jepang. Nah, ini grup set dari Shimano. Nah, grup set Shimano ini ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatan grup set Shimano. Nah, ini bisa kita lihat videonya kalau mau lihat, cuman karena berhubung waktu, jadi saya tidak akan menyampaikan semuanya. Apa itu grup set? Nah, ini grup set. Grup set adalah kumpulan yang menggerakkan sepeda supaya berat, ringan kayuhannya sesuai minat usernya. Biasanya disebut grup set atau bahasa kerennya drivetrain. Nah, komponen grup set terdiri dari bottom bracket, crank, brake lever, brake caliper, rotor, sprocket atau keset, chain atau rantai, rear derailleur, front derailleur, dan shifter. Nah, berikut adalah tingkatan grup set MTB Shimano dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Oke, yang pertama ada Shimano Tourney. Shimano Tourney ini difungsikan untuk sepeda penggunaan sehari-hari ya, bukan untuk melakukan kegiatan yang ekstrim atau profesional. Shimano ini dikategorikan sebagai grup set paling bawah dari Shimano. Rata-rata banyak dipasang di sepeda yang harganya bisa dibilang murah,
karena memang harga grup set ini murah. Harganya sekitar 1,3 jutaan. Yang kedua ada Shimano Altus, satu tingkat lebih baik di atas Shimano Tourney. Dari spesifikasi dan harga sih tidak terlalu jauh beda ya dengan Shimano Tourney, hanya selisih sedikit saja. Untuk harga sekitar 1,7 jutaan. Yang ketiga ada Shimano Acera. Shimano Acera ini komponen dasar pembuatnya lebih baik ya, cukup baik. Agak beda dengan Altus dan Tourney. Bahannya sudah bagus. Biasanya diaplikasikan di MTB kelas menengah. Nah, untuk harga sendiri Shimano Acera ini berkisar 1,9 jutaan. Yang keempat ada Shimano Alivio. Nah, Shimano Alivio ini merupakan salah satu komponen Shimano yang bisa dibilang laris ya untuk sepeda MTB. Biasanya diaplikasikan di sepeda menengah ke atas. Bahkan Alivio sering di-mix atau dikombinasikan dengan Shimano yang kelasnya di atasnya seperti Shimano Diore. Yang kelima ada Shimano Diore. Shimano Diore ini cukup laris juga ya seperti Alivio tadi. Biasanya diaplikasikan pada sepeda kelas menengah ke atas. Kualitasnya udah agak lumayan ya, bisa dibilang cukup terjamin. Bedanya dengan Alivio, kalau Alivio 9 speed, kalau Diore ini biasanya 10 speed. Untuk harga berada di kisaran sekitar 5 juta rupiah. Ya, itu Shimano Yang Diore. keenam ada Shimano SLX. Shimano SL. Shimano SLX ini sudah masuk di kategori papan atas ya, atau high end-nya Shimano. Untuk RD-nya ini, reel derailleurnya udah beda jauh dengan kelas yang di bawahnya. Ini sangat cocok digunakan di rute pegunungan yang agak ekstrim ya. Komponen pembuatnya sudah sangat premium dan daya tahannya terjamin. Kemudian perpindahan giginya juga halus. Untuk harga di kisaran 6 jutaan. Yang ketujuh ada Shimano XT. Shimano XT sendiri ada dua, yaitu mechanical dan yang satunya elektronik atau DI2. Shimano XT ini sudah sangat bagus ya, pokoknya udah high end lah, kelas atas. Di atasnya SLX, biasanya digunakan profesional. Daya tahannya sangat kuat, kualitasnya bagus, presisi perpindahan giginya dan sangat smooth, bobotnya sangat ringan. Pokoknya udah the best lah ya. Harganya sekitar 7,8 jutaan. Nah, yang paling terakhir nomor 8 ada Shimano XTR. Shimano XTR ini terdiri dari dua versi juga. Yang pertama mekanik dan yang kedua DI2 atau yang elektronik. Nah, Shimano XTR ini menduduki rajanya grup set Shimano MTB ya. Sudah tidak diragukan lagi kualitas dan performanya. Biasa digunakan oleh atlet profesional balapan MTB atau sepeda gunung. Untuk harga berada di kisaran 17 jutaan. Wah, dapat motor itu ya. Oke. Ya, itu grup set dari Shimano. Nah, ini untuk grup set Shimano untuk road bike berbeda, tapi tidak, karena waktu sudah terbatas, jadi tidak saya tampilkan.
Kemudian berikutnya adalah dari SRAM. SRAM ini dari Amerika. Ini juga cukup bagus grup setnya. SRAM yang identik dengan logo pelang seperti ini ya. Nah, ini grup set SRAM, oke. Dan yang terakhir adalah grup set dari LTWU. LTWU ini berasal dari Cina. LTWU ini merupakan grup set yang dibangun oleh karyawan dari SRAM. Jadi SRAM yang ada di Cina kemudian ditutup, kemudian bekas karyawan dan lain sebagainya mendirikan grup set LTWU. Makanya produk LTWU mirip banget dengan SRAM, karena memang dulu bekerja sumber dayanya, teknologinya itu mengadopsi dari teknologi SRAM. Nah, itu merek-merek grup set. Kemudian merek-merek sepeda, barangkali ini merek sepeda banyak sekali. Ada yang lokal, ada juga yang impor. Nah, ini yang lokal ada Polygon, United, Whimsical, Pacific. Nah, Whimsical ini ada variannya, ada Adrenaline, ada Thrill. Karena kita tahu Whimsical itu terkenal dengan Whimsical heboh. Nah, itu kesannya itu sepeda anak-anak, sehingga untuk memberi kesan supaya bukan sepeda anak-anak, maka Whimsical mengeluarkan dengan merek Adrenaline dan Thrill. Kemudian Pacific, nah ini Pacific adalah salah pemain baru. Dia menggelukan varian yang lain, yaitu ada Exotic, ada Aviator, ada Turanza. Itu satu pabrik dengan Pacific. Kemudian ada Odyssey, ada Atlantis, ada Genio, ada Advan, ada Senator, dan lain sebagainya. Mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Kalau yang impor ini banyak sekali. Ada Cannondale, ada Giant, ada Specialist, ada Santa Cruz, ada Trax, ada Lapierre, ada Rocky Mountain, ada Cube, ada Kona, ada Scott, ada Ghost, dan lain sebagainya. Ada Brampton, ada Viva Cycle, ada Dahon, ada London Taxi, dan banyak sekali. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, kemudian ya, halo, Adon. Tips memilih perlengkapan bersepeda. Nah, ini perlengkapannya, perlengkapan diri, ada perlengkapan sepeda, ada jersey, celana padding, sepatu, kacamata, helm. Kemudian perlengkapan sepeda, ada pompa portable, ada toolkit sepeda, ada botol minum, ada speedometer jika diperlukan, atau ban dalam cadangan. Nah, itu. Kemudian mengenal gear ratio. Nah, ini gear ratio. Nah, ini gear depan, ini gear belakang. Nah, ini pada contoh ini gambar di atas, gear A memiliki 20 gigi, gear B memiliki 40 gigi. Gear rasionya adalah gear B dibagi gear A, 40 dibagi 20, jadi 2. Artinya satu kali kayuhan pedal itu akan menghasilkan 2 kali putaran roda. 2 kali putaran roda. Nah, ini jadi kalau semakin besar gear depan, kemudian semakin kecil gear belakang, maka sepeda akan semakin cepat. Sepeda akan semakin cepat. Tetapi tenaga yang dibutuhkan untuk dikayuh lebih besar. Nah, ini. Sebaliknya, jika gear depan kecil, gear belakang besar, maka kayuhan semakin ringan tetapi lambat. Nah, itu gear ratio. Kemudian ukuran ban sepeda. Ini ukuran ban sepeda yang umum banyak dipakai untuk sepeda gunung, itu ukurannya 26 dengan 27,5. Ada juga beberapa penggemar yang juga suka dengan ukuran 29 inch. Nah, itu cepat saja, mungkin waktunya karena terbatas. Nah, ini ukuran frame sesuai tinggi badan. Kalau tinggi badannya 158 sampai 168, itu belilah frame yang ukuran S. Jangan sampai kita salah memilih frame. Sebab ketika kita salah memilih frame, kemudian kita memvonis sepedanya nggak enak. Nah, karena kita salah memilih frame. Nah, tentunya frame ini harus disesuaikan dengan tinggi badan kita. Kemudian tips memilih sepeda. Nah, tips memilih sepeda. Tekad bersepeda sudah ada, uang sudah ada, tinggal sepedanya yang belum ada. Nah, sekarang saatnya kita menentukan mau beli sepeda apa.
membeli sepeda ini harusnya sesuai dengan karakter, artinya sepeda bisa dipakai sesuai target bersepeda kita dan nyaman dipakai, jangan sampai salah memilih sepeda. 3 hal penting untuk menentukan sepeda adalah jenis sepeda. Nah, tipe yang paling cocok tergantung tujuan. Kita membeli sepeda tujuannya untuk apa? Untuk touring, untuk balapan, untuk rekreasi, atau untuk apa? Kemudian kemana kita akan bersepeda? Di jalan aspal, di hutan, atau kemana saja? Nah, sehingga nanti akan menentukan jenis sepeda yang akan kita pilih. Kemudian yang berikutnya adalah big fit. Jadi mencari ukuran sepeda sesuai ukuran tubuh dan geometri yang nyaman kita pakai. Makanya jangan segan-segan untuk mencoba untuk menggoes sebelum membeli sepeda. Kemudian fitur dan komponen sepeda. Hal-hal seperti suspensi, bahan frame, gear, group set menentukan kinerja dan karakter sepeda. Nah, inilah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali banyak kekurangan. Saya minta masukan dari para guru dan bapak dan ibu guru yang telah hadir. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Silahkan Pak Ilyas. Ya, terima kasih Pak Adi. Begitu panjang lebarnya menjelaskan sepeda. Pak Adi, absennya nggak bisa dibuka Pak Adi. Ah? Iya Pak Adi, benar. Apa tuh? Absennya belum bisa dibuka Pak Adi. Oh, iya tah. Absennya, iya, kalau dicoba mana belum bisa dibuka. Ditutup aja dikit Pak Adi, tempelnya. Nanti dulu, bentar. Ya. Yang tahu kan? Tadi ada yang pas bertanya sepeda Tuh, Pak, saya bisa aja Pak. tapi murah harganya. Tuh, Pak Ilyas. Pak Ilyas. Langsung kirim baik Pak Adi. Langsung kirim baik. Kita mau kita sama yang Pak Adi kah? Kita kopi langsung bisa Pak Adi. Coba kirim link chat Pak Adi. Atau versi lengkapnya saja tah. Iya, iya sebentar. Penting kita harusnya kita nomor Ada aksi muslimat 7 Ya, sebelah apa Pak Den? Login sih on for free sih gimana Pak Adi? Keluarnya pakai net. Pak Adi gitu. Ya. Keluarnya berian Pak. Dorong bisa. Belum bisa tah. Sih kan up for free. Iya masih belum bisa. Tapi ini kita bisa ya makanya Pak Den lo. Ya, lo. Katon le Pak Den. Katon le. Yang di Iki lo. ngomong. Sih kan up for free tak. Iya. Ini anak gambarnya Rebecca. Ya, second for free sok coba Pak. Diklik. Diklik tak Pak Adi? Iya. tentu pasti orang bisa juga. Oh iya. Oh bagiannya. Bisa beli Pak Den. Chicken up for free ada diklik tak Pak Adi? Iya. Oh company name, email, password, phone number wis. Ai manjing ini anu dewek. Ai. Iya. Belum bisa Pak Adi. Itu belum bisa. Iya tah. Iya. Korek. Coba Pak Adi mati maning gitu. Terus
Ko, Pak Ilyas, berian do, tadi baka makan tadi berian do. Berarti absennya kan? Ya. Oke. Oh, pesan gitu berarti. Ya. Ya pasti masih coba ya kalau Indonesia kan. Ninjo, Terus kopi nang iya mandi-mandi dicoba. Terus mandi ngejepit beli share kopi jadi nangmen. very good. Oke lah ya. Ibu atas jalanannya karena tulisannya error. Masih ada Retno. Bu Retno bisa dengar saya? Sok coba Pak Ilyas, nganggukin Pak Ilyas. Pak Ilyas coba nganggukin bisa boleh? Iya, oke. Coba nganggukin Pak. Bisa boleh? Ya, bisa. Pun ya, bisa ya? Ya, bisa. Aduh, halo Pak. Bisa Pak Ilyas? Ya, bisa. Bisa, Pak. Iya, mandi. Wes ya? Yuk. Ada? Dorong maling, Pak.